Halo teman-teman, selamat datang lagi di Dapur Yuli. Hari ini saya mau berbagi dengan teman-teman membuat roti tawar dari bunga telang, tapi dengan sistem tangsong yang enak banget. Bikin rotinya lebih empuk dan lebih lembut karena menggunakan satu buah telur ya. Langsung aja yuk kita ke bahan-bahan untuk membuatnya. Nah teman-teman, untuk membuat roti tawar dari bunga telang ya, ini saya akan bikin adonan biang dulu ya. Jadi di sini ada 25 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu di sini saya punya cairan bunga telang juga. Ini 100 ml ya. Untuk cairan bunga telangnya kalian bisa ambil lebih kurang 20 gram sampai 30 gram bunga telang ya. Lalu kalian rebus sebentar dengan sekitar 250 ml air ya, sampai dia punya bunga-bunga telangnya itu warnanya semua ada di dalam airnya ya. Lalu kalian saring, sisihkan atau biarkan suhu ruang, lalu kalian bagi ya menjadi 100 ml untuk bagian adonan biangnya, dan nanti sekitar 115 sampai 120 liter untuk adonan rotinya ya. Nah ini kita akan bikin dulu adonan biangnya ya. Caranya gampang banget. Ini kita tuang aja si air bunga telangnya ke tepungnya, kita aduk dulu sampai rata ya. Nah buat teman-teman yang mungkin bunga telangnya minim banget, kalian bisa pakai di adonan roti aja. Yang untuk biangnya kalian bisa pakai air biasa aja, atau kalian bisa pakai susu UHT ya. Nah ini kita aduk dulu sampai dia benar-benar merata si tepung dan si air bunga telangnya. Baru nanti kita panaskan di atas kompor sampai dia sedikit mengental gitu ya. Nah kayak gini ya teman-teman, ini saya naikkan ke atas kompor, apinya kecil aja, nggak usah gede-gede. Ini kita aduk terus sampai dia agak mengental ya. Jangan sampai dia ngegumpal banget, yang penting dia agak mengental aja ya. Ini nanti sebentar lagi saya akan kasih teman-teman lihat. Yang penting ini diaduk-aduk terus aja ya. Jangan lupa siapkan piring juga buat taruh adonan yang udah mengental nantinya ya. Ya. Nah ini udah agak ngental gini, matikan aja apinya karena masih ada sisa panasnya itu kan teman-teman. Jadi biar dia nggak langsung kaku gitu ya. Nah seperti ini kita angkat aja dari kompor. Ini udah mengental kayak gini ya. Jadi kayak gini aja, sampai kayak gini aja nih teman-teman. Nggak perlu sampai yang gimana banget, karena kalau terlalu kental banget nanti rotinya jadi nggak bagus juga ya. Nah teman-teman, kalau misalnya kalian lagi nungguin si adonan biangnya itu suhu ruang, kita siapkan dulu adonan yang lainnya ya. Untuk adonan rotinya di sini saya punya 275 gram tepung terigu protein tinggi, 1 sendok makan susu bubuk dan full cream saya pakainya, 2,5 sendok makan atau 25 gram gula pasir. Kalau kalian mau lebih manis kalian bisa tambah 30 sampai 50 gram gula pasir. Lalu di sini ada 1,5 sendok teh yeast atau ragi instan atau sekitar 4 sampai 4,5 gram. Lalu di sini saya juga sediakan 1 butir telur supaya roti kita lebih empuk lagi. Lalu 115 sampai 120 ml lagi larutan bunga telang, dan juga di sini saya punya 25 gram sampai 30 gram butter. Biasanya 25 gram itu udah cukup ya. Lalu saya tambah dengan sekitar 1/4 sendok teh garam. Nah bahannya hanya itu aja, gampang kan? Nah nanti setelah si biangnya itu suhu ruang, langsung akan kita buat rotinya ya, adonan rotinya. Nah seperti ini ya teman-teman, kita langsung ke mixer saya aja. Kita akan tuangin dulu bahan-bahan yang kering seperti ini, kayak tepung terigu, susu bubuk, gula pasir, dan yeastnya ke dalam sini. Lalu kita tuangi juga si larutan tangsong yang sudah kita buat tadi, adonan tangsong. Ini adonan tangsong yang sudah saya buat suhu ruang ya teman-teman, jadi nggak boleh panas ya. Kalau panas nanti malah raginya bisa mati ya. Nah setelah kita tuang semua ke dalam sini, lalu akan kita kocok teman-teman. Nah jangan lupa juga masukin si telurnya ya. Telur dimasukin ke dalam sini juga, sekalian kita kocok ya. Nah lalu kita akan kocok adonan ini dulu sebentar seperti ini. Nah lalu kita siapkan larutan bunga telangnya ya. Ini akan kita tuang perlahan-lahan ya teman-teman, tidak boleh langsung karena harus sesuaikan dengan konsistensi dari adonannya. Jadi kalau telur kalian lebih besar mungkin butuh airnya lebih sedikit, seperti itu ya. Nah seperti ini kita lihat ya, pelan-pelan aja kita kocok sampai konsistensinya pas ya, seperti ini ya teman-teman tuh.
Nah, setelah adonannya konsistensinya pas ya, airnya juga pas, kita langsung masukkan si mentega dan juga si garamnya ya. Lalu setelah masukkan mentega dan garam ini, langsung aja kita kocok lagi sampai dia kalis elastis, juga lentur ya, dan menerawang ya, atau window pane gitu ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah kita kocok dan hasilnya itu lentur sekali kayak gini ya. Nah, ini saatnya kita untuk proofing yang pertama ya, teman-teman. Nah, teman-teman, setelah window pane, adonan ini kita ulен sebentar lagi dengan tangan. Lalu kita masukkan ke dalam wadah yang sudah diolesi dengan minyak goreng kayak gini ya, teman-teman. Nah, lalu kita bulet-buletin aja kayak gini. Lalu kita tutup dengan serbet besi dan kita biarkan lebih kurang sekitar 1,5 jam gitu. Nah teman-teman, setelah sekitar 1,5 jam jadinya itu kayak gini ya, adonannya udah ngembang banget. Ini kita kempeskan dulu ya, kita kempeskan. Kasih tepung di tangan supaya nggak lengket, lalu kasih tepung juga di meja kerja kita. Nah ini aku pakai loyang 20 x 10 x 10 cm ya. Kalau kalian punya yang lebih besar, nanti hasil kuenya nggak pas karena naiknya nggak sempurna gitu ya. Nah ini kayak gini, kita ulen lagi dengan tangan sebentar. Nah jangan lupa dikasih tepung terigu kayak gini. Nah lalu ini rolling pinnya akan kita kasih tepung terigu kayak gini. Gampang banget sih bikinnya, dari tengah ke atas, tengah ke bawah. Jadi ini warnanya tuh kebiruan gitu, biru keijoan gitu ya, tergantung konsistensi dari cairan bunga telang yang kalian pakai. Bukan ya, ini dilipat dulu sedikit ya, dilebarin sedikit, dikotakin. Ini lipat kayak gini, lipat gini, lipat gini, terus jalanin, lipat lagi, yes, muter lagi, terus ditekan-tekan lagi bagian bawahnya ini supaya ini padat ya, maksudnya ya. Nah supaya padat gitu, terus digulung aja. Nah di bawahnya ini boleh ditipisin dikit nih supaya bisa dilengketkan ke supaya lebih gampang ngelengketinnya. Nah, ini. Nah, taruh tepung dikit supaya nggak nempel. Terus ini bagian ujung-ujungnya ini teman-teman ya, harus dijepit-jepit supaya dia padat dan enggak terbuka waktu kita manggang ya. Ini kayak gini, kasih sedikit tepung supaya enggak lengket. Nah udah kayak gini, udah tinggal kita sesuaikan aja sama loyangnya. Nah, hop, ini lembut sekali loh temen-temen. Nah udah masukin ke loyang. Ini kita akan tutup lagi dengan serbet, lalu kita tunggu lagi lebih kurang sekitar setengah jam sampai 45 menit ya. Nah teman-teman, setelah sekitar 30 menit ini tuh dia udah jadi 2 kali lebih besarnya. Langsung aja kita panaskan oven suhu 180 derajat. Ini kita tutup seperti ini ya, lalu langsung kita panggang ya teman-teman. Panggangnya biasanya lebih kurang 35 sampai 40 menit tergantung oven kalian masing-masing. Kalau saya biasanya saya pakai api bawah dulu, nanti udah dikira-kira dia sudah agak mateng gitu, saya akan kasih sedikit api atas untuk merahin bagian atasnya aja gitu. Nah teman-teman, ini udah saya masukin ke dalam oven. Kita setel suhu api bawah 190 derajat ya, 180 sampai 90.
tergantung oven kalian masing-masing ya, kalian sesuaikan aja. Ini kita panggang lebih kurang 30-35 menit. Kita akan lihat kalau dia udah kira-kira mateng, kita akan kasih api atasnya sekitar 5 menit gitu kalau saya ya. Nanti kita lihat ya. Nah teman-teman, ini setelah sekitar 40 menit saya panggang di api bawah, lalu saya tambah 5 menitan di api atas. Tuh dia udah mateng. Nah ini saya sengaja panggangnya nggak terlalu merah banget bagian atasnya. Kalau kalian mau merah banget juga boleh ya. Ini jadinya seperti ini. Kita keluarin aja dari loyangnya biar dia bisa langsung diangin-angin gitu ya teman-teman. Nah kayak gitu tuh teman-teman. Udah saya buka dari loyangnya, jadinya seperti ini. Ini agak brodol dikit bagian atasnya, nggak apa-apa. Nah jadinya seperti ini. Ini tuh lembut sekali teman-teman. Ini nanti kita akan angin-anginkan dulu ya teman-teman. Nah buat kalian yang mau lebih merah lagi bagian pinggir-pinggirnya ini, boleh banget kalian bisa lamain lagi panggangannya. Kalau ini saya memang pas-pasin aja. Jadi sebenarnya loyang ini yang 20 x 10 x 10 ini untuk 275 tepung memang pas lebih sedikit gitu ya. Nah kalau mau pas banget itu 250 gram juga boleh teman-teman. Jadi nanti ngembangnya itu nggak terlalu mepet banget ke loyangnya gitu ya. Tapi ya ini pas-pas aja sih. Nah buat kalian yang mau pakai nggak mau pakai apa namanya bentuknya kotak juga boleh ya. Nanti saya akan kasih juga apa namanya roti yang tanpa pakai si kotak ya. Jadi bentuknya ini saya akan biarkan dia free aja sampai ke atas. Nah teman-teman, ini tuh udah set. Saya akan buka kasih teman-teman lihat dalamnya kayak apa. Ini bener-bener udah apa namanya, udah dingin. Nah ini akan kita potong ya teman-teman. Jadi saya akan potong ujungnya dulu. Nah biasain kalau kalian potong itu, kalau aku dari samping karena lebih gampang ya. Tapi kalau kalian mau udah biasa, udah mahir dari depan juga boleh ya, terserah ya. Nah lihat nih, udah cakep banget nih rotinya, empuk banget tuh teman-teman, empuk banget ya. Tuh empuk banget, tuh empuk banget ya. Nih lihat, empuk sekali. Nah dia udah balik lagi ke asal, empuk banget kan. Nah kalian coba aja di rumah ya. Jadi ini tuh rotinya enak banget, empuk banget yang pasti. Aku seneng banget. Ini masih agak ada anget-angetnya dikit, jadi belum begitu set banget sih sebenarnya. Cuman aku udah penasaran banget, pengen potong kasih kalian lihat tuh dalamnya kayak apa sih rotinya, seenak apa dan selembut apa. Ini tuh pasti lembut sekali, lembut banget teman-teman. Lihat tuh, lembut sekali rotinya. Itu lembut banget tengahnya, bener-bener yang enak banget. Nah kalian bisa coba di rumah. Semoga resep ini bisa jadi inspirasi buat kalian untuk bikin roti atau apa cemilan yang enak-enak buat anak-anak juga ya. Sampai jumpa di resep berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Dadah.